Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafriyati dengan nomor induk mahasiswa 1207107200070. Yang saya hormati dosen pengampu yaitu Ibu Elvi Yati selaku guru pengampu pada mata pelajaran tingkat kimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi ilmu-ilmu berikut dan jelaskan apa sumbangan terhadap perkembangan teori kuantum Planck, Einstein, de Broglie, Bohr, Heisenberg, and Schrödinger. Yang pertama yaitu teori Planck. Max Planck adalah fisikawan dari Jerman yang menerbitkan hasil studinya dengan menggemparkan mengenai efek radiasi terhadap benda hitam. Dari sini teori kuantum fisika modern pun lahir melalui eksperimen fisika. Planck mendemonstrasikan energi pada situasi tertentu dapat menunjukkan karakter zat fisik. Menurut teori fisika klasik, energi adalah semata-mata fenomena yang harus berkelanjutan seperti gelombang. Teori ini mengatakan bahwa energi radian terbuat dari komponen-komponen seperti partikel yang disebut dengan kuantum. Sumbangan yang berharga dalam teori Planck adalah mengenai hubungan sifat partikel dan sifat gelombang dari radian elektron magnetik yang dapat diturunkan dari penggabungan teori Planck dan hubungan antara massa dari E sama dengan mv kuadrat, E sama dengan hp, mc kuadrat sama dengan hp, karena Pi sama dengan C per delta. Maka mc sama dengan H per X. Selanjutnya yaitu teori Albert Einstein pada tahun 1905 dengan menggunakan teori Planck memecahkan misteri lain dalam fisika panefek fotolistrik atau yang disebut dengan photoelectric effect. Berkas cahaya yang bersinar pada permukaan logam atau yang disebut dengan fotokatode dapat melepaskan elektron atau disebut dengan fotoelektron dan menunjukkan bahwa menyebabkan suatu arus listrik atau fotoarus mengalir. Berbagai percobaan telah menunjukkan bahwa elektron dipancarkan dari permukaan logam. Logam-logam terbentuk yang disinari dengan frekuensi minimum tertentu yang disebut dengan frekuensi seimbang. Sumbangan yang berharga dalam teori Einstein adalah mengenai pengembangan mekanisme kuantum, mekanisme statika, kosmologi, penjelasan tentang efek fotosintesis, dan pengabdiannya terhadap teori fisika teoritis. Yang ketiga yaitu teori Louis de Broglie. Pada tahun 1942, Louis de Broglie mempertulatkan bisa cahaya memiliki sifat seperti partikel dan bersifat seperti gelombang sekaligus. Maka dualitas yang sama juga mesti ada dalam bahan. Selanjutnya, ia menunjukkan bahwa panjang gelombang tertentu dapat dihubungkan dengan gerakan benda dalam bahan. De Broglie mempostulatkan bahwa partikel bahan dengan massa m dan kecepatan p dapat dihubungkan dengan panjang gelombang atau delta melalui persamaan. Delta sama dengan H per P sama dengan H per M kali V. Dari persamaan di atas, de Broglie menyimpulkan bahwa gelombang dapat berlaku seperti partikel dan partikel dapat menunjukkan sifat gelombang.
Sumbangan dari teori Louis de Broglie menunjukkan suatu hipotesis berperilaku sebagai gelombang. Hal ini diartikan dengan adanya panjang gelombang yang dikenal sebagai panjang gelombang dari suatu partikel. Yang keempat yaitu teori Werner-Heisenberg. Pada tahun 1927, Werner-Heisenberg menyatakan bahwa adanya hampir tidak mungkin untuk mengukur dua besaran secara bersama-samaan. Misalnya posisi dan momentum suatu partikel. Sumbangan yaitu sejumlah penerapan partikel dari teori mekanisme kuantum adalah dibuatnya peralatan-peralatan modern seperti mikroskop elektron, laser, dan transistor. Yang kelima yaitu teori Helmholtz. Ahli fisika dari Denmark adalah ilmuwan yang pertama mengembangkan teori struktur atom pada tahun 1913. Ia berkontribusi dalam memberi pemahaman soal teori kuantum. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan lintasan. Elektron bisa berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga elektron atau atom itu tidak akan berkurang jika berpindah lintasan yang lebih tinggi akan menyerap energi. Dan jika berpindah ke lintasan yang lebih rendah, elektron akan memancarkan energi. Kedudukan elektron pada tingkatan energi tertentu yang disebut dengan kulit-kulit elektron. Sumbangan yaitu hubungan antara elektron dan orbit-orbit yang memiliki momentum yang berkuantitasi, dan elektron tidak akan kehilangan energi secara perlahan-lahan sebagaimana mereka bergerak di dalam orbit. Yang keenam yaitu teori koordinat. Koordinat adalah fisikawan dari Australia, pemenang hadiah penghargaan Nobel dalam fisika tahun 1933. Ia mengembangkan sejumlah hasil mendasar dari teori kuantum yang membentuk dasar dari gelombang mekanika. Ia merumuskan persamaan gelombang atau stasioner dan tergantungnya persamaan koordinat, dan mengungkapkan identitas pengembangan tentang formalisme dan mekanisme matriks. Sumbangannya yaitu buku berjudul White Life, yaitu membahas masalah dia menaruh perhatian bedar pada aspek fisiolog dan ilmu pengetahuan, konsep filsafat kuno dan orientasi, etika, dan agama. Ia juga menulis tentang filsafat dan biologis teoritis. Soal kedua, hitunglah panjang gelombang dari de Broglie dari yang berikut ini. Yang A yaitu sebuah elektron yang bergerak dengan kelajuan 100 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Yang B, sebuah bisbol dengan massa 215 gram dengan kelajuan 65 km per jam. Jadi yang A itu pertama diketahui V sama dengan 100 dikali 10 pangkat 3 meter per sekon. Ditanya yaitu lambda. Jadi pada A ini menggunakan rumus lambda sama dengan H per M kali V. H dimana kita ketahui yaitu 6,63 kali 10 pangkat min 34 Joule, dan massa kita tahui 9,1095 kali 10 min pangkat min 31 kg, dan V-nya itu sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 3 meter per sekon. Sebelumnya kita kali dulu HM kali V sama dengan 9,1095 dikali 10
10 pangkat negatif pangkat 23. Jadi dibagi 6,65 kali 10 pangkat negatif 34 Joule dibagi dengan 9,1095 dikali 10 pangkat 23. Yang hasilnya yaitu 0,727 dikali 10 pangkat negatif 6 meter. Jadi diubah menjadi milimeter menjadi 727 dikali 10 pangkat negatif 9 meter sama dengan 72 mm. Yang B yaitu diketahui M sama dengan 215 diubah ke gram sama dengan 0,215 dan V sama dengan 65 km per jam. Yang ditanya yaitu lambda. Di sini sama menggunakan rumus sama dengan rumus A yaitu H per M kali V, dimana kita ketahui H yaitu 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 dan M sama dengan 0,215 dan V sama dengan 18,0055 meter per sekon. Sebelumnya kita harus mengalihkan terlebih dahulu M sama V. Jadi M sama V jika dikali yaitu hasilnya 3,8181825 dan kita bagi dengan 6,63 dikali 10 pangkat negatif 34 dibagi 3,8811825 dan hasilnya yaitu 1,7 kali 10 pangkat negatif 34. Soal yang ketiga yaitu apakah yang membedakan tingkat energi pada atom hidrogen dengan atom berelektron banyak, analisislah mengapa bisa demikian. Menurut saya pada tingkat energi atom hidrogen terdapat yaitu atom hidrogen terdiri dari inti yang mengandung sebuah proton dan sebuah elektron yang mengelilingi inti tersebut pada lintasan lingkaran berjari-jari R. Dan yang kedua yaitu elektron bergerak mengelilingi inti dari lintasan tertentu. Yang ketiga yaitu elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Dan yang keempat, agar dapat dipindahkan dari suatu lintasan ke lintasan lain, elektron harus menyerap atau memancarkan sejumlah energi yang besarnya sama dengan perbedaan kedua lintasan tersebut atau yang terlibat. Pada atom berelektron banyak yaitu bahwa elektron-elektron pada lintasan yang berbeda memiliki energi yang berbeda pula. Soal yang keempat yaitu 4 bilangan kuantum diperlukan untuk mencirikan secara lengkap tiap elektron dalam atom. Jelaskan keempat bilangan kuantum tersebut dan dari mana diperolehnya. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama yang sama dengan satuannya N yang menyatakan tingkat energi. Yang kedua yaitu bilangan kuantum magnetik satuannya M yang menyatakan orientasi orbital dalam 3 ruang dimensi. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum azimut atau momentum sudut dengan satuan E yang menyatakan bentuk orbital. Yang keempat yaitu bilangan kuantum spin atau satuannya S yang menyatakan spin elektron pada sebuah atom. Dari mana bisa diperolehnya? Yaitu bilangan kuantum ini diperoleh dari distribusi atom dalam atom hidrogen dan atom-atom lainnya.
Dan soal yang terakhir yaitu tulislah pelajaran atau nilai-nilai Islam atau karakter Qur'ani yang dapat kamu ambil dalam setiap pertemuan. Pada pertemuan kali ini saya mengambilkan yaitu Imam Syafi'i berkata, "Wahai saudaraku, tidak akan ilmu diraih kecuali dengan syarat yang cerdik, perhatian tinggi, sungguh-sungguh, bekal bergandengan dengan guru dan pada masanya." Sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.